Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Nak. Wah, lama ya kita nggak ketemu ya. Oke, coba kamu bisa mencari tempat duduk yang nyaman ya, Nak, yang ada sinyalnya. Ya, Bu, terima kasih. Saya sudah duduk di tempat yang nyaman dan sinyal juga sudah bagus, Bu. Oke, baik. Gimana? Apa kabar kamu hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik, Bu, hari ini. Oke, puji Tuhan ya kalau kabar kamu baik, Ibu juga baik hari ini. Irin, apakah kamu sekarang sudah dalam keadaan sehat ya? Jadi kita bisa mulai kegiatan hari ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih Nak hobi kamu Nak? Hobi saya sih biasanya nongkrong, main game sama teman pakai HP gitu, Bu. Bagaimana dengan pelajaran hari ini? Tadi belajar tentang apa? Tadi habis belajar matematika materi Pitagoras. Hmm. Kalau pelajaran hari ini ya biasa-biasa aja sih, Bu, ya lumayan bosen juga soalnya kan cuma lewat daring ya, Bu. Begitu ya. Iya, Bu. Oke. Nah, setelah tadi kita sudah membicarakan sedikit ya mengenai apa yang kamu sudah tahu ya maksud ibu memanggil kamu lewat WA untuk ikut pertemuan sekarang ini. Tahu nggak kenapa dipanggil sama ibu? Tahu, Bu. Kenapa? Karena saya jarang masuk sekolah, Hmm, terus saya sering bolos sekolah online sih, Bu. Terus sering ketahuan juga nggak ngerjain tugas luring di classroom, Bu. bagus, jujur. Terus apalagi ingat nggak? Eh, udah nggak ada lagi sih, Bu. Oke, ya, ibu senang sekali ya dengan kedatangan kamu di Zoom ini. Apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya, Nak? Belum pernah, Bu. Baru sekarang ini saya ikut. Oke, baik. Sebaiknya Ibu jelaskan dulu ya tentang apa itu konseling. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor ya kepada konseli ya. Konselornya Ibu sebagai guru BK dan konselinya itu adalah kamu ya. Agar konseli itu mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Nah, konseling itu dilandasi juga nah oleh asas-asas ya, ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, ada asas kemandirian ya, dan juga masih ada asas lain. Kita di sini itu sifatnya itu rahasia ya. Jadi hanya antara ibu dengan kamu saja. Bagaimana? Kamu sudah paham? Saya sudah paham, Bu. Sekarang saya tahu apa artinya konseling. Oke. Nah, sebelum kita mulai pertemuan kali ini ya, alangkah baiknya itu kita sepakati waktu ya untuk pertemuan kita kali ini ya. Nah, kita akan melakukan pertemuan ini dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30 sampai 40 menit ya. Jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita akan mengadakan untuk pertemuan berikutnya. Gimana? Saya setuju, Bu. Oke, nah sekarang ini bisalah kamu ceritakan ya, apa sih yang menjadi kok penyebab masalahmu itu? Kalau penyebabnya banyak sekali sih, Bu. Bisa mungkin disebutkan satu persatu? Saya itu sering bolos sekolah ya karena kadang kan guru-guru itu suka marah buat nagih Hmm, tugas. Terus saya mm-mm. juga takut kalau disuruh jawab pertanyaan waktu di Zoom. Soalnya jujur saya nggak paham sama sekali sama materi pembelajarannya lewat online gitu. Terus saya juga ngerasa bosan sama jenuh kalau terus-terusan belajar online gitu, Bu. Oh, nah lalu biasanya kalau kamu sedang membolos sekolah itu biasanya kamu berada di mana sih nak? Biasanya saya sering bantu ibu jualan di warung, terus habis itu bantuin nganterin pesanan orang.
Biasanya kalau saya udah ngelakuin itu semua, saya pergi nongkrong sama teman-teman dekat rumah buat main games bareng, Bu. Nah, kan kamu bisa tuh memilih waktu yang tepat, misalnya. Iya, Bu, saya usahain. Nah, oke, sejauh dari pembicaraan kita ini kan tadi dapat disimpulkan ya bahwa apa yang menjadi permasalahan kamu itu dari perilaku membolos sekolah kamu itu karena tadi apa? Sering membantu ibumu berjualan ya, kemudian mengantar pesanan, ya nganterin pesanan-pesanan orang yang beli ya. Kemudian setelah itu kamu pulangnya nongkrong ya, nongkrong kemudian main games bareng yang semuanya itu terjadi karena apa tadi, takut diomelin sama guru ya, diomelin sama guru, ditagih tugasnya, takut menjawab, saat guru bertanya, tidak paham dengan penjelasan materinya ya. Kemudian tadi kamu mengatakan apa, oh merasa bosan ya, jenuh saat belajar online ya. Nah itu kan tadi yang menjadi, penyebabnya ya. Nah kira-kira itu dampak negatifnya apa saja ya, yang sudah kamu dapatkan dari perilaku bolos sekolahmu? Kalau dampak negatifnya pasti banyak ya, Bu ya. Yang paling saya rasakan itu ya cemas. Soalnya kan tiap ada masalah di sekolah itu kan sering ditelepon sama wali kelas. Terus banyak ketinggalan pelajaran juga. Jadi saya nggak bisa ngerjain tugas luring di classroom. Terus saya selalu ikut susulan ulangan juga, ujiannya juga, dan saya ngerasa saya itu jadi kayak orang yang kurang disiplin gitu, Bu. Kalau dampak positif itu apa? Jika didapat dari kalau kamu tidak membolos sekolah. Dampak positif yang bakal saya dapatkan kalau saya nggak bolos sekolah, pastinya ya saya nggak akan ketinggalan pelajaran lagi. Saya bisa ikut ulangan, saya bisa ngerjain tugas dengan baik, dan masih banyak lagi sih, Bu. Nah, dari dampak negatif dan positif yang sudah kamu jelaskan tadi, ya, apakah kamu masih mau nih bolos sekolah lagi? Sebenarnya saya udah nggak mau lagi sih, Bu. Kamu ingin berhenti ya membolos sekolah lagi ya? Oh, tapi kok kenapa ya jawabanmu kayak sedikit ragu-ragu begitu? Soalnya saya nggak tahu caranya, Bu. Saya nggak tahu harus mulai dari mana gitu, Bu. Oke. Nah, jika memang kamu ingin ya berhenti melakukan tadi ya perilaku bolos kamu, maka ada beberapa perilaku kamu yang harus kamu ubah. Ya. Nah, apakah kamu siap untuk merubahnya? Ya, Bu. Saya siap. Oke, baik. Jika memang kamu bersedia untuk merubah perilaku kamu yang kurang baik tadi ya, kita akan memikirkan nih cara-cara yang dapat membahas mengenai masalahmu ini, ya. Bagaimana? Ya, Bu. Saya bersedia. Oke. Apakah kamu sudah memahami apa yang menjadi penyebab perilaku membolos yang sudah kamu lakukan? Tentunya sudah sih, Bu, ya. Perilaku membawa sekolah yang saya lakukan itu ya karena sering nongkrong sama teman buat main games. Dan semua ini saya lakuin ya karena saya ngerasa bosan dan jenuh sama pelajaran online. Ketika ada guru yang sering marah juga buat nagih tugas. Dan saya juga jujur takut disuruh menjawab pertanyaan waktu Zoom gitu, Bu. Hmm, Lalu? Membantu ibu jualan di warung sama nganter pesanan orang. Oke, bagus ya. Berarti di sini kan kamu memahami ya apa yang menjadi penyebab masalahmu. Sekarang kamu sudah tahu kan apa tujuan yang ingin kamu capai ya dalam mengikuti kegiatan ini. Apa tujuan yang ingin kamu capai? Tujuan yang ingin saya capai ya, saya ingin lebih disiplin lagi, Hmm. saya ingin masuk sekolah setiap harinya, berhenti bolos sekolah, dan saya akan usahain buat ngatur waktu buat bantu ibu sama bapak jualan.
Oke, bagus. Nah, jadi pada dasarnya kamu ingin berhenti, ya kan, membolos sekolah. Lalu, apakah kamu ini benar-benar yakin nih mengatasi perilaku membolos sekolahmu? Iya Bu, saya yakin. Bagus ya. Jika kamu benar-benar yakin, di sini Ibu akan membantu kamu mencapai tujuan tersebut. Maka selanjutnya kita akan merinci tujuan utama menjadi subtujuan. Maksudnya Bu? Nah, jadi maksudnya gini, tujuan utama tersebut itu kan akan kita pecah itu ya ke dalam tujuan-tujuan kecil yang harus kamu capai gitu. Kira-kira kayak apa ya Bu? Nah, kamu akan mencoba berhenti total dari perilaku membolos ini atau bagaimana? Kalau saya langsung berhenti, Hmm? pasti saya coba sedikit demi sedikit, lalu pasti benar-benar nanti saya bakal ngehilangin kebiasaan bolos sekolah saya itu, Bu. Oke, ya kalau itu berarti menjadi subtujuan dari kamu ya, subtujuannya dari kamu. Nah, bagaimana? Sudah tahu? Iya Bu, saya sudah tahu. Nah, penerapan teknik yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan kamu adalah teknik kontrak perilaku. Sebelumnya akan saya jelaskan sedikit ya tentang kontrak perilaku itu apa sih? Iya Bu. Nah, kontrak perilaku merupakan kesepakatan tertulis antara konselor dengan konseli untuk mengubah tingkah laku tertentu pada diri konseli ya dengan memberikan ganjaran atas perubahan perilaku tersebut. Nah, jadi kamu di sini akan diberikan keterampilan bagaimana kamu bisa mengontrol perilaku kamu yang salah, yaitu perilaku membolos kamu di sekolah ya. Nah, selanjutnya akan diarahkan menuju tingkah laku yang sesuai yaitu apa? Perilaku disiplin ya untuk masuk ke sekolah ya. Di sini adalah sekolah online. Bagaimana, paham? Saya agak sedikit paham, Bu. Oke, nah gini, baik, ini ada lembar kontrak perilakunya ya nak. Nah lembar ini berisikan tentang hal-hal yang akan ingin kamu lakukan ya. Nah kemudian usaha tersebut dianggap berhasil apabila kamu melakukan hal tersebut ya. Selanjutnya jika kamu berhasil melakukan semua hal tersebut ya atau berhenti membolos sekolah, maka akan mendapat penghargaan ya sesuai dengan yang kita sepakati bersama. Bagaimana? Apakah kamu sudah mengerti? Nah, sekarang Ibu akan menayangkan di sini. Ini bentuk kontrak perilakunya seperti ini, Nak. Nah, di sini ini LKPD-nya ya menggunakan teknik kontrak perilaku. Nah, di sini silakan kamu nanti kerjakan ya, kamu tulis. Nah, sudah dibuka ya, Nak ya? Oke, nanti silahkan kamu boleh share screen-nya ya. Boleh di-share, Nak. Nah, oke. Silahkan ditulis nama inisial saja. Hmm, oke, nah kalau kamu berhasil mendapatkan apa? Oke, bagus. Ya, Sudah, Bu. nah, di sini kan kontrak perilakunya itu akan kamu bawa ya. Lembar yang kamu tulis itu adalah hal-hal yang memang harus dilakukan ya untuk mengatasi perilaku membolos sekolah kamu ya. Berhasil atau tidaknya kamu berhenti dari perilaku membolos sekolah ini ya tergantung pada diri kamu sendiri. Kira-kira hari Rabu minggu depan bagaimana? Bisa mengikuti pertemuan selanjutnya? Saya bisa, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, kita akan akhiri kegiatan hari ini ya. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadiran Irin pada pertemuan hari ini. Oke, terima kasih ya Irin ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat pagi.